Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Italoka dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS saya dengan MK Analisis Jurnal PAUD. Nah, ya, video ini yang berisikan tentang menganalisis jurnal PAUD dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca abstrak. Yang kedua, pahami konteks penelitian. Yang ketiga, identifikasi argumen utama atau posisi artikel. Yang keempat, tinjau argumennya. Yang kelima, perencanaan rancangan tulisan. Yang keenam, tentukan aspek-aspek yang penting. Yang ketujuh, identifikasi kosakata. Yang kedelapan, pastikan tetap ringkas. Yang kesembilan, menulis ringkasan. Kesepuluh, diskusikan metodologi yang digunakan penulis. 11. Deskripsikan hasil penelitian. Dan yang terakhir, hubungkan gagasan utama dengan yang ditampilkan. Jadi itulah cara untuk menganalisis jurnal. Nah, jurnal pada e-learning itu ada 10 dan saya memilih jurnal nomor 3. Nah, jurnal nomor 3 ini ialah jurnal yang jurnal yang di bidang aspek perkembangan sosial emosional, di mana judul jurnal tersebut ialah Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Jurnal Obsesi, Jurnal PAUD, volume 3 nomor 1 2019, halaman 39 sampai 55 yang memiliki ISSN 23651327 untuk media cetaknya. Kalau untuk media online-nya itu ISSN-nya 25498959. Jurnal ini termasuk jurnal bereputasi nasional terakreditasi karena telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, memiliki terbit versi online. Yang keempat, dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan, yang selanjutnya bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah. Yang keenam, ditunjukkan kepada masyarakat penelitian yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Yang selanjutnya diterbitkan oleh penerbit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pada bagian abstraknya, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi, mempunyai dewan redaksi. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria tersebut termasuk dalam jurnal nasional. Nah, sedangkan jurnal nasional akreditasi itu memiliki kriteria sebagai berikut. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Lampiran Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti, Juknis, Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017.
Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan oleh jurnal nasional terakreditasi yaitu Jurnal Nasional terakreditasi di Science and Technology Index atau SINTA, atau diakreditasi Jurnal Nasional atau Arjuna yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi Q1 sampai dengan Q6, Jurnal Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017. Nah, jadi itulah ciri-ciri jurnal yang nasional ataupun internasional, yang jurnal nasional dan terakreditasi. Selanjutnya, itu pada jurnal ini ditulis oleh Juanda. Nah, pada bagian jurnal yang akan dianalisis banyak sekali. Jurnal itu kan memiliki bagian-bagian lagi. Nah, bagian-bagian itulah yang akan kita analisis, mulai dari judul, penulis, korespondensi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, bahan dan metodologi, hasil riset, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nanti kita bisa lihat apa saja yang perlu kita analisis pada setiap bagian jurnal tersebut. Judul. Pada bagian judul ini telah terdapat isi artikel dari keseluruhannya. Jumlahnya ada 11 kata, telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan karena maksimal kata yang ditentukan ialah 14 kata. Judul telah jelas dan tidak ada kata-kata klise pada judul. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulis. Nama penulisnya dibuat tanpa gelar ya, jadi itu sudah benar tanpa gelar, yaitu namanya Juanda. Selanjutnya yang kita bahas ialah korespondensi. Pada korespondensi telah terdapat email dan juga alamat penulis. Nah, namun tidak disertai dengan alamat penelitian, telah disertai alamat instansi. Pada bagian abstrak ini telah tertera tujuan penelitian, yaitu pada paragraf bagian atas. Selanjutnya ada paparan singkat tentang metode yang digunakan. Selanjutnya ada pada bagian abstrak tidak ada penjelasan singkat tentang hasil penelitian. Sayangnya begitu ya. Nah, selanjutnya itu untuk bahasa yang digunakan ialah yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Pada bagian bahasa Inggris itu telah sesuai dengan kriteria, yaitu tidak melebihi 200 kata, di mana pada bahasa Inggris itu terdapat 197 kata, sedangkan untuk bahasa Indonesia itu melebihi dari 200 kata, jadi tidak sesuai dengan standar, di mana katanya itu terdapat 203 kata. Nah, penulisan abstrak ini sendiri hanya ada dibuat satu alinea. Pada bagian pendahuluan terdapat masalah, argumen. Selanjutnya juga terdapat kajian teori serta tujuan dalam penelitian. Pada bagian metodologi telah menjelaskan metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif, di mana data yang digunakan itu berupa deskripsi kata-kata dan frasa kualitatif. Teknik analisis datanya menggunakan model analisis interaktif. Selanjutnya yaitu hasil, di mana hasil ini dibuat berbentuk tabel yang mudah dipahami dan mudah diingat dalam penelitian. Pada bagian pembahasan ini ada paparan singkat tentang pembahasan yang sesuai dengan jurnal penelitian yang dibahas atau tentang teori yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Hasil analisis telah ditafsirkan secara substansi dan hasilnya telah dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Pada bagian ini terdapat hubungan analisis dengan teori terkait serta terdapat implikasi dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan dan mengandung hasil, namun tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Sangat disayangkan ya, jadi seharusnya itu harus ada
terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Setelah dari kesimpulan, terdapat juga ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini diucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi, kepada yang telah membantu dalam penelitian tersebut. Nah, inilah pada bagian akhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sendiri terdapat banyak sekali bentuknya. Yang pertama itu ada Ava Style, yang kedua ada MLA Style, yang ketiga Chaniago dan Turabian Style, yang keempat ada AMA Style, yang kelima ada IEEE Style. Nah, dari kelima tersebut kita perlu menganalisis pada jurnal ini style apa pada daftar pustaka ini. Nah, dapat kita lihat ya, pada daftar pustaka ini cara pengacuan dalam teksnya telah mengacu dalam satu acuan sistem acuan yaitu APA style, di mana American Psychological Association, di mana nama dengan penulis ditulis dengan inisial seperti pada contoh ya. Dapat terlihat dari contoh tersebut, semua daftar pustaka berisikan semua pustaka yang diacu dalam teks. Untuk sumber datanya lebih banyak menggunakan sumber sekunder atau umum. Seluruh jumlah referensi ada 33 sumber dan terdapat 3 sumber yang memiliki tahunnya lebih dari 10 tahun terakhir terhitung dari jurnal diterbitkan. Semua pustaka acuannya telah relevan dengan masalah penelitian. Nah, itulah dari hasil analisis yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.